Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya, dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasihnya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa Jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan rohnya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu,
Mari kita percaya bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudusnya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menatap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami berkumpul bersama dengan keluarga kami Tuhan di rumah Tuhan. Kami mau datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan roh jiwa tubuh kami untuk menyembah kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang baik. Kami mau datang bersama-sama memuji-Mu Tuhan. Kiralabaya shandaralabaya sikiralabaya shana. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kiralabaya shandaralabaya Bapa
Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Engkau Allah kami yang setia Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami berikan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kami bawakan bersyukur kami dan kami katakan Engkau baik Tuhan. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan Kau Allah yang setia, benar Tuhan Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Tak akan pernah kami berhenti untuk kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bawa pujian kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bersyukur. Kita mau terus puji Dia, kita mau bawa korban yang lebih indah lagi kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya Allah kita yang benar, ya Allah kita yang dahsyat. Mari sama-sama kita puji Dia. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku.
takkan pernah kami melupakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik ya Tuhan, sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Mari Bapak Ibu katakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. The goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of your goodness, oh God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of your goodness, oh God. I will sing of your goodness, oh God. I will sing of your goodness, oh God. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan ini. Kami boleh mendengar kembali akan firman-Mu. Kami berdoa, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu. Biar hamba boleh menyampaikan firman-Mu, firman-Mu yang menegur kami, tetapi firman-Mu juga yang menguatkan kami, menyegarkan kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Roh Kudus kami mohon pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada saat ini yang ingin saya bawakan itu masih sama dengan minggu-minggu yang lalu, yaitu untuk menguatkan kita, saudara-saudara. Firman yang menguatkan kita, karena memang ini yang kita perlukan ya di tengah-tengah pandemi yang masih bergejolak seperti ini, saudara-saudara. Itu yang kita perlukan, kekuatan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita ini seperti memasuki awan yang tebal ya. Jadi tidak ngerti ke kiri ke kanan, ujungnya seperti apa kita juga tidak tahu. Nah, di sini kita perlu navigasi untuk bisa membawa kita melewati awan dengan selamat. Nah, Tuhanlah yang memberikan navigasi dalam kita menghadapi situasi yang tidak menentu ini, saudara-saudara. Dan saya tidak perlu cerita panjang lebar, kita semua tahu karena kita sedang mengalami masa-masa yang berat pada saat ini. Dan kalau Tuhan Gembala Agung kita yang memberi tuntunan, menasihati, memberi tuntunan pada kita, maka amanlah kita, selamatlah kita. Ya, meskipun
tetap banyak masalah yang kita hadapi, tetapi kemenangan demi kemenangan Tuhan akan berikan pada kita, saudara-saudara. Nah, tetapi mungkin ada yang bertanya, apakah memang Tuhan itu memimpin kita, menuntun kita? Nah, saudara, saat ini kita akan membaca ya di dalam Mazmur 32 ayat 8 sebagai ayat mas kita. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Nah, saudara-saudara, ini yang kita butuhkan, saudara-saudara. Tuntunan dari Tuhan. Ya, mata Tuhan tertuju kepada kita. Tuhan menuntun, menunjukkan jalan, ya, memberi nasihat. Saudara-saudara, kalau Gembala Agung itu yang menasihati, menuntun kita, maka amanlah kita, saudara-saudara. Tetapi untuk mencapai ayat emas ini, maka kita harus memperhatikan dulu sebelum dan sesudah, ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Maka kita akan memperhatikan Mazmur 32, pasal 32 ini, mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir nanti. Kita akan memperhatikan satu-satu. Nah, kita akan membaca ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara-saudara, pasal 32 ya, sekali lagi untuk mencapai ayat emas, dimulai bicara tentang dosa. Artinya apa? Kesadaran akan dosa dan kesadaran untuk bertobat, saudara-saudara. Karena dosa itu merusak hubungan dengan Tuhan. Dosa itu menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Surah Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu, saudara-saudara. Jadi dosa ini menjadi penghalang kita menerima tuntunan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa dituntun oleh Tuhan kalau kita hidup dalam dosa? Nggak akan dengar. Atau kalaupun Tuhan ngomong sesuatu, itu seperti kita ada selubung dan membuat hati kita juga tidak mau mendengar, tidak mau menggubris, tidak mau menurut, karena tergulung dengan dosa. Oleh sebab itu dosa harus dibereskan terlebih dahulu, saudara-saudara. Karena dosa itu membebani hati nurani dan pikiran sehingga membuat hidup tidak tenang, tidak ada sukacita, saudara-saudara. Oleh sebab itu mesti bertobat, ya, harus bertobat. Nah, sebelum kita bicarakan tentang pertobatan ini, ya, juga di ayat 2 bagian akhir itu disebut tentang jiwa penipu, ya, jiwa penipu. Jiwa penipu itu bagaimana? Nah, saudara, jiwa penipu itu dia membohongi diri sendiri, artinya jiwa penipu. Dalam memandang suatu dosa itu dia akan mencari alasan-alasan. Nggak apa-apalah kalau gini gitu nggak apa-apa. Ya, itu cari-cari alasan seperti itu. Itu jiwa penipu. Atau pengertian ada satu lagi, yaitu apa? Jiwa penipu adalah begini. Dia tahu itu dosa, kemudian dia berpikir, aku berbuat dosa dululah, nanti toh juga Tuhan itu maha baik, maha kasih. Habis berbuat dosa, aku minta ampun. Nah, saudara-saudara, bukankah itu menipu, saudara-saudara? Tidak sungguh-sungguh bertobat. Saudara, ada firman Tuhan memang mengatakan bahwa kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia, kesabaran Tuhan, ya, itu jangan dipakai sebagai sarana atau alasan untuk kita berbuat dosa, saudara-saudara. Tetapi kalau bertobat, sungguh-sungguh bertobat, niat yang sungguh-sungguh bertobat, ya. Jadi jangan berjiwa
penipu. Jadi itu sungguh-sungguh bertobat, ya. Nah, jadi bagaimana untuk mengatasi dosa? Yang pertama tentu mengakui kesalahan atau dosa itu, kemudian bertobat dan berbalik, saudara. 180 derajat. Kalau tadinya ke sono, jadi ke sana. Jangan 360, muter lagi, balik lagi, tapi 180 derajat, saudara. Jadi mengakui, bertobat, berbalik, minta ampun, ya. Minta ampun kepada siapa? Kepada Tuhan. Apakah kita bisa diampuni? Kita bisa diampuni kalau kita diampuni oleh darah Yesus, pengorbanan Yesus. Karena saudara-saudara, Tuhan Yesus itu Allah yang menciptakan langit bumi itu serta segala isinya. Dia datang ke dunia ini dan dia sengaja rela mati. Dia datang sebagai manusia, 100% manusia dan 100% Allah. Dan dia rela mati sengaja di kayu salib, darahnya tercurah supaya apa? Untuk menanggung segala dosa manusia. Dan oleh darahnya kita disucikan. Nah, Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, ya, semua bangsa, semua suku, semua golongan, siapapun yang disebut manusia, ya, itu Tuhan kasihi, dan dia mau mati untuk semua manusia. Tetapi memang tidak semua orang itu bisa menerima pengampunan itu. Kenapa? Kalau tidak percaya, mana bisa dia menerima, saudara-saudara. Oleh sebab itu harus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena dia adalah, ya, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita mesti mengerti akan itu dan melakukan pertobatan dan menerima pengampunan dari Tuhan. Maka hidup kita akan disucikan, dikuduskan, saudara-saudara, ya. Nah, saudara, mungkin ada juga yang berkata, dosaku ini udah terlalu besar. Apa yang aku perbuat itu tidak lazim, melebihi orang-orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan begini, di dalam Yesaya 1 ayat 18, dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi sudah tidak peduli berapapun besar dosa. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, ya, dan terima Tuhan Yesus, dan kita bertobat minta ampun pada Tuhan, maka dosa kita diampuni, saudara-saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah janji firman Tuhan. Nah, saudara, jadi poin pertama adalah, sebelum kita menuju ke ayat emas tadi, Tuhan ingin berperkara dengan hati kita, dengan kondisi kita. Pertama-tama apa? Pertobatan. Kalau ada dosa, akui, bertobat, minta ampun pada Tuhan Yesus sehingga kita disucikan. Nah, lanjutkan, ya, pengajaran yang kita peroleh ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Berdiam diri di sini artinya apa? Berdiam diri di sini artinya adalah tidak mau bertindak. Untuk apa? Untuk melakukan pertobatan itu, ya. Jadi dia menyembunyikan dosa, dia tidak mau bertindak dengan bertobat, saudara-saudara. Itu yang disebut sebagai berdiam diri, ya. Sehingga apa? Sehingga akibatnya penderitaan yang akan dia alami, ya. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Nah, saudara, Tuhan itu tidak bermaksud untuk mencelakai manusia, tetapi Tuhan itu justru mengasihi manusia yang berdosa, sehingga apa? Sehingga manusia kalau nggak mau bertobat, dipukul,
dihajar ya. Supaya apa? Supaya tujuannya bukan untuk kecelakaan tetapi untuk pertobatan. Tuhan itu menginginkan bukan kecelakaan tapi Tuhan menginginkan pertobatan ya. Ya, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Nah, saudara, jadi kita mesti mengerti akan itu. Dan kita tadi sudah diajarkan ya bahwa jangan berjiwa penipu, jangan berdiam diri untuk tidak bertindak. Oleh sebab itu, kalau saat ini kita mendengar firman ini, maka biarlah kita evaluasi diri kita dan kita bereskan di hadapan Tuhan sehingga kita boleh dikuduskan oleh darah Yesus. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya ya. Di dalam ayat yang ke-5 ya, dikatakan demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara-saudara, ini pertobatan ya, itu awal dari kita mengalami pemulihan. Nah, saudara, Daud itu orang yang dikenang oleh Tuhan. Tetapi Daud itu kalau kita membaca kisahnya itu bukan orang yang hidupnya lurus-lurus, saudara-saudara. Tangannya berdarah. Dia banyak sekali berbuat kejahatan. Baik kejahatan perang, pembunuhan maupun juga perselingkuhan. Perselingkuhan yang kemudian membunuh, ya saudara. Ada banyak sekali dosa yang Daud lakukan, perbuat. Tetapi kenapa Daud itu berkenan di hadapan Tuhan? Kenapa? Karena apa? Karena Daud itu kalau ditegur kan dosanya, dia itu tidak cari-cari sembunyi, dia tidak berdalih ya, tetapi dia langsung sadar, dia langsung tersungkur di hadapan Tuhan, dia mengaku dan dia bertobat, dia berbalik dan dia minta ampun sungguh-sungguh. Oleh sebab itu apa? Daud berkenan di hadapan Tuhan ya, karena memang dia selalu ingin dekat dengan Tuhan dan mau menurut sama Tuhan. Nah, saudara, jadi pertobatan itu awal dari pemulihan. Ayat yang ke-6 ya, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Ya, selagi engkau dapat ditemui, selagi Tuhan dapat ditemui. Ya, Tuhan, bukankah Tuhan itu maha hadir, bisa ditemui, maha kasih, bisa ditemui setiap saat? Ya betul, saudara-saudara. Tetapi saudara, kita mesti mengerti ya bahwa selama manusia masih hidup di dalam dunia, maka ada kesempatan. Tetapi saat manusia itu sendiri sudah dipanggil Tuhan mati, saudara-saudara, maka tidak ada kesempatan untuk percaya pada Tuhan Yesus, untuk mengalami pengudusan dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, perhatikan, mumpung masih ada waktu. Ya, firman Tuhan di dalam Ibrani mengatakan, pada hari ini kalau engkau mendengar firman-Nya, jangan keraskan hatimu, saudara-saudara. Jadi saat kita dengar firman ini, sungguh-sungguh sadari. Nah, saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara-saudara. Ya, setiap orang punya keadaan masing-masing dan background masing-masing. Mungkin ada di antara saudara yang menyaksikan tayangan ini sekarang mengatakan aku Kristen, tetapi tidak pernah punya hubungan dekat dengan Tuhan, bahkan tidak pernah berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Saudara, itu Kristen kalau seperti itu karena Kristen hanya karena mungkin karena keluarga, mungkin karena keturunan, ya saudara. Itu perlu sekali, saudara, untuk kita. Itu tidak cukup. Perlu sekali untuk apa? Untuk sungguh-sungguh mengenal akan Dia.
percaya, bersekutu, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, itu penting sekali saudara-saudara ya. Atau saudara mungkin yang menyaksikan tayangan ini ada orang yang baru pertama kali mengerti atau dengar nama Yesus, saudara-saudara, saya beritahukan cepat-cepat ya, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Karena hanya Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan kesempatan ini untuk kita bisa disucikan, untuk kita bisa memperoleh keselamatan, itu hanya pada waktu kita masih hidup di dunia. Mumpung ada kesempatan, jangan sampai kita mati terlebih dahulu. Dan kita tidak tahu kapan kita akan mati, saudara-saudara. Oleh sebab itu, pergunakan waktu dengan baik, ya saudara-saudara. Nah, ayat yang berikutnya adalah ayat yang ke-7. Nah, ini mulai ya, janji Tuhan yang luar biasa. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Saudara-saudara, kalau Tuhan yang menjadi persembunyian kita terhadap segala kesesakan, kalau Tuhan yang menjaga kita, luar biasa sekali ya, aman, luar biasa. Dan masuk ayat yang ke-8 ayat Mas tadi dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Wow, luar biasa saudara-saudara. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini, kalau kita dituntun oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, maka kita boleh melangkah dengan tenang, dengan aman, saudara-saudara. Saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita bisa bersuruh sama Tuhan, duduk diam di hadapan Tuhan. Dan karena hati kita sudah disucikan, kita hidup dikuduskan oleh Tuhan, maka Roh Kudus juga memberi pada kita kepekaan untuk bisa apa? Untuk bisa dengan tenang membaca firman Tuhan, mengerti pimpinan Tuhan. Ya, Roh Kudus bicara kepada hati nurani kita, kepada pikiran kita, supaya dengan dalam ketenangan di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat untuk apa yang harus kita lakukan. Tuhan menuntun kita, luar biasa saudara-saudara. Ya. Nah, tetapi saudara-saudara, ayat berikutnya kita mesti perhatikan ya. Kita coba lihat sekarang ayat yang ke-9. Ini pengajaran buat kita ya. Dikatakan, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Saudara-saudara, ini adalah tipikal manusia ya, atau apa ya, kelemahan dari manusia, saudara-saudara. Digambarkan seperti bagal kuda ya, yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kenapa? Karena bandel, saudara. Ya. Banyak orang yang tidak mau dengar. Ya. Diberitakan firman Tuhan nggak mau dengar, dinasihatin nggak mau. Ya. Itu seperti kuda liar seperti itu. Atau mungkin dengar firman Tuhan udah masuk, tapi spesial nggak mau nurut, ya, bandel, menolak, cenderung untuk mengatakan, wah bener nih teguran, tapi ini cocok untuk si Anu, cocok untuk si ini, si Anu, tapi tidak pernah mengatakan ini firman untuk aku, teguran ini untuk aku. Nah, saudara-saudara, padahal seharusnya kalau kita dengar firman, dan firman ada teguran juga, maka biarlah kita berkata, kita koreksi diri, dan kalau Roh Kudus menyatakan itu, berbicara dalam hati kita, kita akui, ini firman untukku, supaya aku bertobat. Ya, jadi jangan seperti kuda atau bagal yang mesti dikendalikan dengan tali les dan
dan kekang. Ya. Jangan berjiwa pemberontak. Ya. Jadi jangan berjiwa penipu, jangan berjiwa pemberontak. Nah, ini kita mesti perhatikan. Ya. Nah, saudara-saudara, kemudian dua ayat yang terakhir, ya, kita akan lihat ayat 10 dan 11 dikatakan, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Luar biasa, ya. Orang percaya kepada Tuhan. Nah, setelah kita lalui itu semua, ada pertobatan sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan memimpin menuntun kita dan kita dikelilingi oleh kasih setianya Tuhan. Luar biasa indah, saudara. Sehingga ayat 11 mengatakan, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur, saudara-saudara. Kita mengalami sukacita, damai sejahtera, dipimpin oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudara, setelah kita mendengar firman ini, maka saudara-saudara, kita boleh mengerti apapun kondisi kita, sekeliling kita, segelap apapun saudara-saudara, tapi janji Tuhan, ya, saat kita sungguh-sungguh bertobat, kita terima Tuhan, kita akan bertobat, hidup kudus di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak berjiwa penipu, tidak berjiwa pemberontak, tapi kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka janji Tuhan apa? Tuhan menuntun, memimpin kita, Tuhan mengelilingi kita dengan kasih setia, Tuhan yang menjadi perlindungan kita, ya, segala janji itu akan kita alami. Mungkin saudara-saudara, bahwa kan ada lagu mengatakan kan bahwa Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Memang betul saudara-saudara. Bukan berarti ini semua mengatakan bahwa jalan kita akan lurus dan nggak pernah mengalami masalah. Tidak, masalah tetap ada. Tidak, masalah diadakan untuk apa? Untuk melatih iman kita supaya naik tingkat, saudara-saudara. Dan untuk supaya apa? Supaya kita mengerti, punya pengalaman bagaimana berjalan dengan Tuhan lewat masalah yang kita hadapi saat kita mengandalkan Tuhan dan kita menerima pertolongan, menerima mujizat, terutama ini mengalami apa ya? Mengalami aku berjalan sama Tuhan, aku bisa lewati ini. Aku melihat bagaimana Tuhan menuntun aku, bagaimana Tuhan itu menjaga aku, memimpin aku, karena aku dekat sama Dia, sama Tuhan. Lewat segala perkara, aku bisa melewati dengan baik. Nah, ini suatu pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, dan biasanya Tuhan izinkan perkara selesai, nanti perkara yang lain bisa juga datang, saudara-saudara, yang lebih berat. Bukan untuk kecelakaan kita, tetapi untuk melatih iman kita, supaya kita naik tingkat, dan semakin lama menaik tingkat. Dan kita dibentuk oleh Tuhan juga, supaya apa? Makin lama menjadi seperti Kristus, saudara-saudara. Pribadi kita dibentuk menjadi lebih indah dan lebih indah, ya, lewat banyak perkara. Nah, saudara-saudara, kalau kita udah dengar firman ini dan kita lakukan, maka kita adalah menjadi orang-orang yang berbahagia, saudara-saudara. Kita berkata bahwa Tuhan, aku percaya Engkau, ya, saat ini apapun yang dihadapi, sekelam apapun, ada jaminan bahwa Engkau menuntun aku. Dan itu luar biasa, saudara-saudara. Dan terakhir, saat kita mengalami ini, saudara-saudara, baiklah kita juga menyebarkan berita baik kepada semua orang, ya, menjadi saksi, supaya apa? Sebanyak mungkin orang boleh juga percaya pada Tuhan Yesus, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka boleh juga mengalami sukacita, damai sejahtera seperti yang kita alami, saudara-saudara. Karena ini adalah amanat agung dari Tuhan yang tidak pernah boleh kita lupakan, saudara-saudara. Demikian, saudara-saudara, saya berdoa untuk saudara semuanya, ya, biar saudara-saudara semua boleh dikuatkan kembali dan saudara boleh mengalami sukacita setiap hari. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini, Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang sangat luar biasa. Engkau menyertai kami, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biar firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan, Tuhan.
Roh Kudus menuntun kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita angkat tangan dan kita mohon berkat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, perlindungan, kasih setia, penyertaan, tuntunan dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semuanya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.